semuanya, kembali lagi bersama aku Nazril. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Nah, apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca yang dimaksud seperti karbon dioksida, CH4 atau metana, dan lain-lain. Di mana peningkatan konsentrasi gas-gas ini mengakibatkan terhalangnya panas matahari yang dipantulkan oleh bumi. Akibatnya adalah suhu permukaan bumi meningkat karena panas matahari tadi tidak terpantulkan lagi dari bumi ke luar angkasa. Dari ilustrasi ini kita dapat melihat bahwa efek gas rumah kaca, sebagian radiasi inframerah dipancarkan ke bumi melalui atmosfer. Namun, sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya adalah suhu permukaan bumi semakin panas dan atmosfer semakin rendah. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tidak hanya satu-satunya penyebab adanya pemanasan global. Ada beberapa faktor lainnya yang sangat mempengaruhi adanya pemanasan global, seperti deforestasi dan kegiatan industri dan pabrik. Faktor pertama adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Penggundulan hutan sangat mempengaruhi pemanasan global karena mengurangi penyerapan karbon dioksida, di mana pohon-pohon sendiri memerlukan karbon dioksida untuk berfotosintesis. Selain itu, ketika pohon-pohon ditebang dan dibakar ataupun dibiarkan membusuk, karbon yang tersimpan di pohon dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Selain itu, deforestasi juga mengganggu iklim lokal dan memiliki dampak yang serius untuk lingkungan, seperti mengakibatkan banjir dan bencana longsor. Yang kedua adalah aktivitas manusia. Maksudnya adalah aktivitas-aktivitas yang manusia biasa anggap sebagai aktivitas yang sepele, namun ternyata berdampak besar pada pemanasan global yang semakin parah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan air conditioner atau pendingin ruangan yang mengandung bahan pendingin klorofluorokarbon atau CFC. Selain itu, ada juga pada bidang pertanian dan peternakan seperti produksi metana atau CH4 dari gas buang sapi dan kerbau, serta penggunaan pupuk kimia yang menghasilkan dinitrogen oksida. Selanjutnya adalah aktivitas industri. Aktivitas industri mempengaruhi pemanasan global secara signifikan melalui berbagai cara, terutama karena emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi yang sangat tinggi. Contohnya pada produksi semen dan baja, proses produksinya menghasilkan karbon dioksida dari pembakaran dan reaksi kimia atau kalsinasi. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri dapat berupa padat dan cair. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menghasilkan metana saat membusuk, yang merupakan salah satu gas-gas rumah kaca. Selain itu, aktivitas industri juga mengkonsumsi energi dan bahan baku yang sangat besar, karena industri besar sangat bergantung pada energi dan sumber daya alam. Lalu, apa sih dampak perubahan iklim? Beberapa di antaranya seperti cairnya lapisan es di kutub utara maupun selatan dan di puncak gunung tinggi. Lalu, peningkatan tinggi muka laut karena cairnya es, peningkatan kejadian cuaca ekstrim, peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan, dan peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan juga serangga. Beberapa contoh tadi hanyalah segelintir dari banyaknya akibat yang merugikan kita semua jika pemanasan global tak juga kunjung berhenti. Nah, ada beberapa cara untuk kita sebagai individu meminimalisir adanya dampak pemanasan global. Seperti 1. Menghemat energi. Matikan lampu, AC dan elektronik saat tidak digunakan merupakan salah satu contoh kecil dari menghemat energi. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ketiga, mengurangi sampah. Lalu yang keempat, menghemat air. Lalu memilih konsumsi yang lebih ramah lingkungan seperti membeli produk lokal dan kurangi pembelian barang yang tidak diperlukan. Lalu mengedukasi diri sendiri dengan pengaruh-pengaruh yang positif. So, that's all. Thank you for listening guys. See you in the next video. Bye-bye.